billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi dalam ya, jadi dalam surah Asy-Syura ayat 30 ini kita tahu bahwa hal-hal yang nggak mengenakan terjadi pada diri kita, yang melukai diri kita, yang menyakiti diri kita, mungkin disebabkan karena ada kesalahan kita. Ada dosa-dosa kita di masa lalu. Maka diri kita hendaknya disibukkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja karena dosa-dosa itulah yang menjadikan Allah menurunkan musibah itu. Mungkin saja karena dosa-dosa kita di masa lalu atau yang masih kita kerjakan sampai hari inilah yang membuat kejadian gak enak itu terjadi kepada kita. Jadi kita tidak sibuk untuk mencela atau marah-marah kepada orang yang zalim kepada kita. Tapi kita sibuk dengan introspeksi diri kita sendiri. Kita sibuk dengan mengkoreksi diri kita sendiri, dengan mencela diri kita sendiri, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin saja itu terjadi sebab ada kesalahan diri kita. Ya. Kita katakan musibah ini mungkin terjadi dikarenakan dosa-dosa yang telah aku perbuat. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan sebuah kalimat, teman-teman semua. Kata beliau, hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang akan diterima dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Apa kata Sayyidina Ali? Hendaknya seorang hamba hanya berharap kepada Allah dan hendaknya dia takut terhadap akibat yang diterimanya dari dosa-dosa yang diperbuatnya. Ya, dan beliau juga mengatakan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan musibah itu turun disebabkan dosa dan diangkat disebabkan taubat. Musibah turun disebabkan dosa kita sendiri dan diangkat musibah itu disebabkan taubat kita sendiri. Jadi yang kedua, kalau kita merasa saya tersakiti dengan si fulan, si fulana, orang ini, orang itu, maka kedua, selain yang pertama adalah ini bagian dari takdir Allah yang kita harus terima. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin ada kesalahanku yang menyebabkan ini semua terjadi. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, hendaklah kita menyadari bahwa pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang memaafkan dan orang yang sabar itu sangat besar. Jadi hendaklah kita bersabar dan memaafkan karena kita tahu pahalanya sangat besar. Ya. Teman-teman lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allahi innahu la yuhibbudz zalimin." Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Kata Allah apa? Kalau dia berbuat jahat, mau buat jahat yang serupa, ya silahkan. Tapi yang terbaik, kalau engkau memaafkannya, engkau berbuat baik kepadanya, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Apa maksud dari ayat ini? Teman-teman semua, Asy-Syura ayat 40. Ternyata ketika kita disakiti, ada 3 cara menunaikan balasan. Ada 3 cara kita untuk membalasnya. Kalau kita disakiti oleh orang, menurut surah Asy-Syura ayat 40, ada 3 cara kita untuk membalas orang tersebut. Pertama, ya, menurut surah Asy-Syura ayat 40 yang tadi kita baca. Pertama, ada golongan yang zalim, yaitu dia membalas kejahatan orang dengan balasan yang melampaui batas. Itu zalim. Oh, kamu jahat sama saya bisa lebih jahat lagi daripada ini. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik. Kan kita sering dengar kalimat itu ya. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat daripada kamu. Itu zalim. Zalim itu apa? Kita melakukan pembalasan melampaui batas. Makanya dalam surah Asy-Syura 40 dikatakan Allah nggak menyukai orang-orang yang zalim. Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah nggak suka orang-orang yang zalim. Jadi cara pembalasan itu ada yang pertama zalim. Dan kita nggak mau jadi golongan ini.
Golongan kedua, orang-orang yang membalas sesuai dengan haknya. Kamu pukul saya pukul kamu. Kamu cubit saya cubit kamu. Makanya dalam surah Asy-Syura 40 disebutkan, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Apalagi kamu tepuk saya tepuk kamu misalnya. Silahkan, tapi yang terbaik adalah golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berbuat baik dengan cara apa? Memaafkan orang-orang yang mendolimi dan meninggalkan haknya untuk membalas orang tersebut. Nah, orang ini nih yang tadi dikatakan kan, kata Allah apa? Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, dia mengabaikan haknya. Dia bisa balas, tapi dia nggak mau. Dia memilih untuk memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.